Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita telah diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah, serta nikmat waktu dan kesempatan sampai kita bisa melangkahkan kaki kita, menyempatkan diri kita hadir untuk bermajlis, menjaga rutinitas hari mingguan kita. Insyaallah harapan kita semoga apa yang kita jalankan, semoga yang telah kita jalankan dan kelak kita ingin terus menjaga keistiqomahan kita selalu dijaga dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita dengan kita hadirnya, dengan kita mengistiqomahkannya, kita ingin dicatat menjadi hamba Allah yang muttaqin, hamba Allah yang penuh dengan harapan, dan harapan itu tak lain adalah ingin selalu mencapai ridhonya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita menjaga lisan kita basah, hati kita berdetak untuk senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang dibanggakan, menjadi umatnya yang dicinta, menjadi umatnya yang dirindukan, dan kita betul-betul mendapatkan hidayah untuk menjaga cinta beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis kemarin sempat kita membahas tentang hadis Arba'in Nawawi yang berbunyi apa? Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Yani yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersabdanya, di antara kebaikan seorang muslim adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Nah, ini syarah dari majelis kita kemarin masih panjang ya. Jadi kaitan, ada dorongan untuk kita memahami hadis tersebut. Yang salah satunya adalah yang pertama, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ya, urutannya. Jadi salah satu kita ingin menjaga hal-hal yang tidak manfaat atau sia-sia, maka kita diminta untuk menjaga adil dalam bersifat, adil dalam beramal. Ya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Dalam surat An-Nahl, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Jadi tanda baiknya muslim adalah melakukan setiap kewajiban. Juga kita disuruh menjaga lisan kita, menjaga perilaku kita dari tangan kita. Ya. Erat kaitannya dengan kita meninggalkan yang haram, sebagaimana sabda dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik juga dikatakan yang tangan dan lisannya tidak menyakiti orang lain. Jadi kita kalau ingin berbuat adil kepada diri kita atas sifat yang memang jangan sampai sia-sia, jangan sampai kita berbuat hal yang tak ada gunanya, maka berbuat adil dulu sama diri kita. Menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kiat-kiatnya. Ya. Salah satunya tidak menyakiti dari lisan dan tangan kita kepada saudara kita muslim. Gitu. Man salimal muslimuna bil lisanihi wa yadihi. Kalau bercanda jangan kelewatan. Kalau main tangan jangan sampai nyakitin. Gitu. Ada kan candaan-candaan yang sampai nyakitin saudaranya. Ngerjain gitu, misalnya ngejebak atau ngeprank. Nah, ini salah satu yang membuat itu hilang ya dari cintanya kepada seorang muslim. Juga hilang dari manfaatnya waktu bersama saudara kita. Akhirnya muncul ada rasa sakit dari tangannya. Muncul ada kebencian yang disebabkan candaan yang kelewatan. Nah, ini seorang muslim itu harus menghindari, karena memang
Jangan sampai kita terjebak dengan situasi yang membahayakan kepada saudara muslim kita. Jadi bukan cuma kita ninggalin hal yang sia-sia, tapi kita meningkatkan lagi. Apa yang dimaksud itu adalah kita harus berbuat adil, harus baik terhadap lisan dan tangan kita, ya, mencari hal-hal yang manfaat di dalam pergaulan dan perkumpulan kita pada sesama muslim. Nyari yang manfaat. Ya, kiat-kiat manfaatnya ya salah satunya ngejaga lisan, tangan kita. Ya. Kalau nggak mau sia-sia berarti kita harus banyak berbuat baik. Kita ngebantu apa yang perlu dibantu dari teman kita, apa yang perlu disumbangsihkan dalam perkumpulan majelis kita. Misalnya aneh nggak punya duit, misalnya aneh nggak punya fulus, tapi aneh bisa porsi bantuan tenaga aja. Nah itu artinya apa? Kita menyumbangkan kebaikan majelis kita, perkumpulan kita. Atau aneh tenaga nggak bisa nih, nggak bisa full karena sibuk di luaran, bisanya dikit-dikit aja nyumbang. Itu juga bagian dari manfaatnya kita sebagai muslim dengan adil pada posisi tersebut. Ya. Maka udah barang tentu meninggalkan barang-barang yang haram, yang syubhat, yang makruh, itu juga salah satu yang membuat baiknya keadaan seorang muslim. Jangan sampai kebawa sama situasi dengki, marah, hasud, gibah. Jangan kebawa sama situasi itu. Nah, saling menasehati juga salah satunya apa? Kiat kita ngerem untuk berbuat adil. Jangan cuma kita meninggalkan sesuatu yang tak bermakna terus kita tinggal, bukan. Ente nggak bakal pernah ninggalin dakwah kalau begitu. Ada satu majelis, teman kita ada di situ, ketika dia berbuat satu kesia-siaan terus kita tinggalin, seharusnya jangan ditinggal. Seharusnya kita duduk di situ sambil bilang baik-baik. Ingat apa kata guru misalnya, ingat apa pesan-pesan yang disampaikan dari Habib ini, Habib itu, atau majelis kiai ini, kiai itu. Nah ini merefleksikan lagi nilai yang lebih manfaat pada pergaulan kita. Jangan ditinggal. Nah yang ditinggal itu kalau memang kita tidak bisa berbuat banyak di dalamnya. Barometer seorang muslim yang baik adalah meninggalkan yang tak berguna atau tak bermakna. Tapi waktu kita lagi mau ninggalin ternyata itu berguna kalau kita lagi nasehatin. Ternyata itu berguna kalau kita duduk sebentar. Nah ini yang harus dipahami. Bukan bermakna ketika kita tahu di situ ada kumpulan maksiat terus kita tinggalin aja, enggak. Kalau kita ada maknanya hadir duduk di situ sebentaran, ya duduk, bilangin, nasehatin. Ini kaitannya dengan ketidakmampuan seorang muslim, maka kita disuruh untuk meninggalkan. Tapi kalau mampu, kita wajib harus berbuat adil di dalamnya, karena itu bagian dari perintah Allah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ayat yang pertama kita sebutkan tadi, ya. Ini kiat-kiatnya untuk kita menjadi seorang muslim yang baik dan kafah, sempurna, ya, dalam pergaulan. Maka kita hadir sebagai penasehat, lentera, cahaya, ya, risalah dari Rasul itu harus dibawa. Juga dalam hadis Al-Husain bin Ali disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, Inna min husnil islamil mar'i qillatal kalami fi ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan seorang muslim itu mengurangi berbicara dalam hal yang tidak bermanfaat. Nah itu tadi tanda baiknya seorang muslim, kalau ngomong itu yang manfaat. Kalau nggak manfaat, kurang-kurangin dah dikit, jangan kebanyakan. Akhirnya kita terjerembab atau terjebak dalam kesia-siaan. Nah akhirnya kualitas Islam kita jadi rusak gara-gara itu. Ngomongin yang kagak gablek, kagak guna, kagak ada manfaat sama sekali. Ini Abu Ishaq Al-Khawas berkata, Innallaha yuhibbu thalatha wa yubghidu thalatha. Fa imma ma yuhibbu fa qillatul aql wa qillatul naum wa qillatul kalam wa amma la yubghidu fa kathratul kalam wa kathratul aql wa kathratul naum. Yang artinya beliau mengatakan sesungguhnya Allah mencintai 3 hal dan membenci 3 hal. Perkara yang dicintai adalah sedikitnya makan. Yang kedua sedikit tidur. Yang ketiga, sedikit berbicara. Sedangkan perkara yang dibenci oleh Allah adalah banyak bicara, banyak makan, banyak tidur. Ya, udah dipahami itu, nggak usah ditafsirin lagi deh. Udah banyak makan, banyak ngomong, banyak tidur, udah paling gedek. Jangankan Allah, jangankan Tuhan, kita aja gedek. Kita ngelihatnya empet banget. Jadi harus kita klasifikasikan ketika cinta kita sama manusia aja bisa kita raih, ya,
dengan cara akhlakul karimah. Salah satu akhlak yang baik adalah membenci 3 hal yang memang Allah benci dan mencintai 3 hal yang memang Allah cinta. Ini apa? Sedikit berbicara, sedikit makan, ya, sedikit tidur. Sedikit tidur kan artinya nggak kelihatan malas. Ini jangan nggak boleh nyender dikit langsung rebah. Jadi orang gepek banget, ngapa emang gampang pules. Pelor ya. Jadi kita kalau tahu cinta Allah terhadap hambanya sampai nular, sampai kelihatan sama pergaulan kita, itu akan menjadikan nilai persahabatan kita sendiri atau perkenalan kita itu penuh dengan barokah. Ini demen sama ente, karena nggak kelihatan moloran. Coba aja lihat ada temen yang nggak boleh kenal dikit gitu, ya, sejam 2 jam, krok udah ngorok aja lagi. Mendingan kita hindarin itu dari pergaulan kalau begitu. Orang nggak demen lihatnya. Terus yang kedua banyak makan. Waduh, nggak boleh ada dia dikit dah. Itu main dikumur aja, makanan nggak dikunyah ya. Dikumur, ente mau wudu apa mau makan? Itu orang ngelihatnya juga jengah kalau terlalu banyak makan di hadapan kita. Beda kalau orang musafir, beda kalau emang dia kelihatan lapar. Itu mah jangan ditanya. Orang lagi ada kebutuhan 3 hari 3 malam kagak makan, dikasih sodor makanan ya udah pasti lahap. Ini kagak ada apa-apa, udah bangun tidur, kagak ngapa-ngapain, lahap banget. Kita dapat dengernya, kita dapat lihatnya. Diceritain aja kagak enak, apalagi dilihat. Diceritain nih, ada orang begitu tuh, kagak betah kita denger ceritanya. Ini di depan kita begitu, coba, masya Allah. Ujian itu, ujian kita. Apalagi ditambah sama banyak banget ngomong, kagak ada manfaatnya. Itu. Jadi kita kudu klasifikasikan ya, kalau ada kawan-kawan yang begitu, sindir dengan nasihat, kasih tahu dengan sindiran-sindiran yang baik. Ya, kalau emang nggak mau dilihat banyak orang ngebenci, ya jangan diperlakukan di depan orang banyak. Coba kalau kelihatan di depan orang banyak, pules mulu. Orang kagak betah ngelihatnya. Berarti kan tanda kemalasan, nggak pengen merefreshkan dia punya pikiran dia, tenaga dia. Boleh sih capek, boleh. Ngaku capek terus kan orang bosan juga. Lu tiap ketemu capek, lu kapan segernya sih? Giliran ada makan doang lah. Ntar udah pakai ngomong lagi. Aduh, habis makan nggak ngantuk banget. Nah kan, kita udah hafal dah. Nah, itu yang aduh dihindarin. Di teman-teman kita kadang-kadang nggak semuanya ya. Ada pola-pola yang mendekati itu. Nah, kalau ada yang begitu ya cobalah kita muhasabah diri. Kalau pengen ngerasa diri kita ini beruntung, menjadi muslim yang baik, menjadi ahli majelis yang baik, introspeksi aja ya, muhasabah ya. Biar keberuntungan kita juga nambah. Karena keberuntungan itu bisa nambah atas doa dan harapan cintanya sahabat-sahabat kita. Gimana bisa nambah keberkahan kita kalau teman kanan kiri kita mepet. Ingat, deh ada dia lagi tuh, coba. Kagak bakal nambah keberkahan. Coba kalau rajin dikit dah. Ente ini rajin, biar kata nggak diupahin, doa itu bagian dari upah. Rajin kita berkhidmah sama majelis, sama guru, sama tempat, sama apapun yang sifatnya sosial, dilihat sama orang, nggak diupahin, tapi didoain. Doa itulah dari upah yang lebih dahsyat daripada harta sebetulnya. Ntar Allah kasih beruntungan lewat mana? Allah kasih kesehatan, yang tadinya mau sakit kagak jadi, yang mau kena musibah kagak jadi. Itu bagian dari upahnya pengabdian, cinta seorang muslim, sesama muslim. Juga Umar bin Abdul Aziz juga sempat berkata, beliau, "Man adda kalamahu min amalih, qalla kalamuhu illa fi ma ya'nih." Siapa yang menghitung-hitung perkataannya dibanding amalnya, tentu ia akan sedikit bicara kecuali dalam hal yang bermanfaat. Kalau kita rajin-rajin banget ngitung apa yang kita omongin, dari apa yang kita buat, nggak bakal kita ngomong sia-sia. Coba dah, dalam 1 hari ini, gua ngomong apaan aja nih? Gitu, gua berbuat apa aja nih? Itu kalau dia rajin ngitung omongannya nyari, dia nggak bakal dah ngomong banyak yang sia-sia. Tuh salah satunya. Ya, ini buat motivasi kita nih. Ya, dari kalamnya Umar bin Abdul Aziz, ya, Ibnu Rajab radhiyallahu an berkata juga, benarlah kata beliau, kebanyakan manusia tidak menghitung perkataannya dari amalnya. Ya, yang kita saksikan di tengah-tengah kita adalah banyak bicara, dikit amal. Itu. Ya, kita sering banget ngelihat apaan yang ada sekarang. Ngomong banyak banget dah, yang dikerjain kagak. Ya, di kamera ya kan, kalau diwawancarain tuh anggota-anggota DPR jago-jago banget ngomong. Masya Allah, yang dikerjain kagak. Ya, paling yang dikerjain keliling pasar doang, selfie-selfian, minta diliput, ditanya marah. Ya, ini bukan urusan saya. Nah, ini karena emang akhir zaman begitu. Ya, ya memang udah polanya hidup kayak begitu tuh. Di dalam akhir zaman yang memang perlu adanya perjuangan bagi
ahli ilmu ya untuk memegang teguh kepada tonggak agama. Ya emang rasanya, aduh mau ngomongin pengen maki, pengen gentak, kita punya rem sendiri. Ya, salah satunya adalah jihadnya orang berilmu. Juga di dalam Al-Quran Allah berfirman, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Karena ada apa? Ada sebagian yang mengatakan kalau menganggap bahwa hal yang tidak bermanfaat berarti meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu padahal enggak begitu. Ya, Allah dengan firman tadi mengatakan, dan hendaknya ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Ya, merekalah orang-orang yang beruntung. Sehingga dari sini menunjukkan bahwa nasihat, ya, omongan-omongan yang baik dari mimbar-mimbar, dari tulisan-tulisan orang-orang soleh gitu, atau risalah yang disebar di tengah-tengah kaum muslimin, ini termasuk salah satu dari hal yang bermanfaat, yang harus berbuat adil tadi. Dari yang tidak bermanfaat kita kudu imbangin. Kalau nggak bisa ngomong ya nulis lah. Coba kan bisa ente tulis tuh komen-komen yang baik. Itu bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara tulisan atau komen. Ya, ini salah satunya yang membuat kita semakin ikhlas dalam menunjukkan bahwa apa yang diucapkan, apa yang diperbuat sesuai dari tuntunan agama. Ya, ini lanjutan dari syarah yang memang kita bahas di majelis di kantor kemarin.